hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baru-baru ini dalam beberapa bulan terakhir ini kita mengetahui ada program medis, program yang diluncurkan kemajuan teknologi dari kedokteran, dari medis, yaitu pembekuan sel telur atau disebut egg freezer. Nah, hal itu telah mengingatkan kita juga tentang program bayi tabung. Pertanyaannya, apakah program bayi tabung atau juga program pembekuan sel telur itu boleh atau tidak dalam perspektif iman Kristen? Apakah itu dosa atau tidak? Apakah itu diperintahkan atau tidak? Jadi telah menimbulkan pertanyaan, telah menimbulkan kontroversi di antara orang-orang Kristen sendiri. Jadi ini yang mau saya bahas, ini yang mau saya bagikan, diskusikan bagi kita semua yang mendengarkan channel ini. Pada awal pembicaraan ini saya mau katakan, sesungguhnya berhubungan dengan bayi tabung, orang-orang yang belum memiliki anak, mereka mengikuti program bayi tabung, sudah ada di Indonesia. Itu mereka yang lebih memahami, merasakan apa yang sedang mereka alami. Jadi orang-orang yang kontroversi, pro kontra, yang mengatakan ini boleh atau yang mengatakan ini tidak boleh, itu belum tentu mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang belum punya anak ini. Tetapi saya mau katakan tentang egg freezer, pembekuan sel telur ini, sesungguhnya ini juga hal yang kurang tepat, kurang pas, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya program bayi tabung atau egg freezer juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu in vitro fertilization, jadi IVF ya. Sementara program pembekuan sel telur disebut sebagai egg freezer. Jadi dimasukin di freezer sel telur perempuan. Jadi perempuan ini takut nanti suatu saat dia sudah tua, dia terlalu banyak berkarir dan dia lupa menikah, tetapi menikah di usia tua di mana sudah tidak subur lagi, namun dia punya tabungan egg freezer, sel telur yang dulu waktu masih subur itu sudah disimpan. Apakah itu alkitabiah atau tidak? Saya mau ajak kita dalam pembahasan yang menyeluruh. Yang pertama, perasaan orang yang mandul, perasaan orang yang tidak punya anak, itu saya ulangi lagi bahwa mereka yang lebih tahu apa pergumulan mereka, bagaimana harus berjuang, bagaimana harus berobat, bagaimana pada akhirnya mereka memutuskan mengikuti atau tidak mengikuti program bayi tabung. Ada yang menyetujui, ada yang menolak. Mereka yang menolak program bayi tabung ini punya beberapa alasan. Yang pertama, tujuan hidup dan pernikahan adalah memuliakan Allah, bukan sekedar punya anak. Itu menurut mereka yang menolak. Lalu kemudian anak adalah anugerah Tuhan, bukan dipaksakan. Tuhan yang berkuasa atas kandungan. Kemudian berpotensi mengambil porsi Allah kalau bayi tabung ini dilakukan. Kemudian juga program bayi tabung mengabaikan kedaulatan Allah. Bayi tabung belum tentu lebih baik. Berpotensi membunuh embrio, dianggap perzinahan atau onani. Berpotensi menimbulkan kekecewaan atau masalah apabila tidak berhasil. Nah, itu mereka-mereka yang menolak. Lalu mereka menganjurkan orang lain tidak boleh, tidak perlu mengikuti bayi tabung. Kemudian ada mereka yang mendukung juga. Ya, biasanya mereka orang-orang Kristen yang bekerja di kedokteran. Mereka berkata ini merupakan cara Allah untuk merestorasi mahakarya Allah yang telah rusak oleh karena dosa. Jadi manusia ini tidak bisa hidup secara sempurna baik dalam hal fisik maupun hal rohania karena telah jatuh ke dalam dosa sehingga menimbulkan beberapa cacat fisik. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hikmat kepada manusia sehingga manusia bisa melaksanakan hal-hal yang lebih baik. Salah satunya misalnya KB, misalnya cangkok ginjal dan sebagainya, dan salah satunya di sini adalah program bayi tabung. Kemudian Allah mengizinkan perkembangan teknologi untuk kebaikan. Jadi itu alasan-alasan mereka bahwa
ini boleh dilakukan, bayi tabung ini. Kemudian pemanfaatan teknologi reproduksi untuk memulihkan fungsi reproduksi seorang perempuan yang merupakan sebuah mahakarya yang rusak. Infertilitas dapat dilihat sebagai pemulihan suatu ciptaan. Jadi ada yang percaya, ada yang menolak, ada juga yang menganjurkan atau menerima program bayi tabung ini. Ini bayi tabung dulu ya. Nah, dengan hal ini bagaimana dengan pandangan saya? Saya ulangi sekali lagi bahwa kita harus mencoba memahami bagaimana perasaan perjuangan orang-orang yang belum punya anak ini. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung. Lalu kemudian juga ada prinsip yang harus kita ingat baik-baik. Jangan sampai program ini, bayi tabung ini, menjadi komoditas bisnis. Nah, ini tidak boleh. Walaupun nanti dengan embel-embel kebaikan, tetapi di dalamnya ada terbonceng bisnis. Kenapa? Karena biaya sudah terlalu mahal untuk dikeluarkan dengan program ini. Maka dijadikan bisnis untuk pengembalian biaya itu. Itu jangan sampai terjadi. Jadi menurut pandangan saya, program bayi tabung itu boleh dilakukan, namun ini sebagai alternatif yang terakhir. Jadi alternatif terakhir. Mengapa saya katakan demikian? Saya usulkan beberapa alternatif yang bisa dilakukan sebelumnya. Yang pertama, tentu pasangan-pasangan ini harus berdoa dengan sekuat-kuatnya. Ya, jadi ada orang dalam Alkitab, misalnya Hana di dalam 1 Samuel, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki iman yang kuat, berdoa dengan iman yang kuat. Itu dulu. Kita sudah berdoa dengan iman yang kuat, belum juga usia semakin bertambah. Saya usulkan lagi program kesuburan, ya. Program kesuburan mungkin kepada laki-laki, pemeriksaan kesehatan, bagaimana caranya disuntikan apa, minum obat apa, makan makanan apa, berdasarkan pemeriksaan medis. Sudah dilakukan itu, belum juga hamil, belum juga membuahkan hasil. Saya usulkan adopsi. Jadi ada hal-hal di mana anak-anak dari saudara kandung, di mana pasangan-pasangan yang tidak memiliki keturunan bisa mengadopsi anak dari saudara kandungnya. Jadi atau kerabatnya. Jadi ini masih saudara sedaging. Jadi ini banyak dilakukan di kampung-kampung. Sebelum ada bayi tabung seperti ini yang paling banyak dilakukan. Jadi diadopsi. Jadi diadopsi anak saudara kandung, anak kerabat diadopsi. Atau ada juga anak orang lain. Atau anak dari yatim piatu. Atau anak yang dari panti asuhan. Diadopsi menjadi anak sendiri. Itu juga baik dan itu juga berkenan kepada Allah. Nanti sudah dicoba-coba, ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada hal-hal lain sehingga itu tidak dilakukan, maka memilih program bayi tabung adalah alternatif terakhir menurut pandangan saya. Itu boleh dilakukan. Jadi saya garis bawahi, saya terima apa yang dikemukakan oleh John Watt dalam bukunya Matters of Life and Death. Ya, disebutkan di situ, yang perlu digarisbawahi adalah hasil akhir dari restorasi seni adalah dikembalikannya mahakarya tersebut sesuai dengan niat seniman aslinya. Seniman aslinya di sini adalah Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa program bayi tabung dilakukan dengan kebenaran Tuhan tanpa membunuh embrio. Itu diizinkan Tuhan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kenapa bayi tabung harus ditolak? Ada cangkok ginjal, itu kan bisa diterima. Ada KB, diterima. Itu kan hal-hal yang setara. Bahkan ada donor darah. Darahku pernah didonorkan kepada orang lain. Darahku sendiri. Atau darah orang lain kepada saya. Itu bisa. Ginjalku kepada orang lain. Atau retina mataku kepada orang lain. Itu boleh. Dan apalagi program bayi tabung. Yang saya tidak izinkan. Yang saya anggap berdosa. Yang saya anggap tidak boleh. Apabila program bayi tabung itu dititipkan ke rahim perempuan lain yang bukan istri. Itu saya tidak setuju. Itu saya anggap tidak berdasar kebenaran firman.
Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tidak boleh anti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kita harus terbuka dan kita harus mengingat baik-baik. Jangan sampai melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi ini tidak melanggar, tidak menyalahi aturan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh mengurangi kemuliaan Tuhan yang harus kita persembahkan kepadanya tiap-tiap saat. Kita tidak boleh mengurangi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan sambil kita berusaha, sambil kita juga pada akhirnya mengambil keputusan mengikuti program bayi tabung. Apapun hasilnya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini yang patut, ini yang boleh. Perkembangan ilmu pengetahuan melalui kedokteran, melalui medis, itu diizinkan oleh Tuhan. Bahkan itu adalah atas kehendak Tuhan. Lalu pertanyaannya, di mana ayatnya yang mengizinkan atau tidak mengizinkan? Sebenarnya tidak ada ayat yang secara langsung. Tetapi saya akan bacakan kepada kita Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Jadi Tuhan telah memberikan mandat untuk regenerasi, untuk melahirkan anak, untuk beranak cucu. Maka apabila ada hal-hal cacat karena dosa, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, metode bagaimana cara untuk memaksimalkan kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan manusia, sehingga orang-orang yang mandul bisa ditolong menjadi memiliki anak. Pasangan-pasangan yang tidak punya anak diberkati Tuhan melalui program ini sehingga memiliki anak. Namun apapun hasilnya harus dijanji komitmen di hadapan Tuhan. Tidak boleh mengurangi ucapan syukur di hadapan Allah. Tidak boleh mengurangi intensitas penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berjanji kalau anak lahir dari bayi, dari program bayi tabung itu, kita janji, kita pastikan anak itu kita persembahkan kepada Tuhan, supaya anak itu kelak menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, menjadi anak yang memuliakan Tuhan, menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian hidup kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita berkenan kepada Tuhan, dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selama